Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Nazir Harozi. Di sini saya akan menjelaskan program dari asesmen 1 untuk nomor 1. Jadi soal nomor 1 ini menceritakan ada sebuah perusahaan marketplace hendak mengembangkan sebuah modul untuk proses pengiriman barang yang telah dipesan oleh pembelinya. Nah, model pengiriman tersebut membutuhkan beberapa data, nama penjual, alamat, nama pembelinya, alamat pembeli, ongkos kirim, dan sebagainya yang disedia. Nah, di modul ini ada kondisi yang dibutuhkan dalam soal ini, yaitu ada biaya asuransi. Jika biaya asuransi ditambahkan, maka akan mengaktifkan status asuransi. Kedua, ada send as dropshipper. Jadi jika membeli melalui dropshipper, maka justru data yang ditampilkan yaitu nama dropshipper dan alamat dropshipper, dan maka akan mengaktifkan status dropshipper. Jika pembeli hanya menggunakan jasa asuransi tanpa menggunakan dropshipper juga, maka jika ongkirnya lebih dari 20.000, maka mendapat diskon ongkir sebesar 5.000, itu jika hanya menggunakan jasa asuransi. Dan struktur konstruktor diminta dalam kode ini, ada konstruktor yang dapat memfasilitasi pembelian utama saja, misalkan tanpa asuransi dan dropshipper. Lalu ada data utama plus asuransinya, data pembelian utama jika menggunakan dropshipper, dan data utama jika menggunakan keduanya. Ya, di sini ada contoh outputnya dari programnya. Nah, langsung masuk saja untuk nomor 1. Nah, jadi di nomor 1 ini tentu di kelas ada 3 package, ada controller, main, dan model. Nah, di model ini ada kelas asuransinya, ada kelas dropshipper-nya, ada kelas jasa pengiriman, kelas pembeli dan penjual, dan ada transaksi. Nah, jadi di kelas pembeli, asuransi, penjual, dropshipper itu hanya berisi dari data-data atributnya dan konstruktornya saja, dan getternya yang digunakan, getternya sama seperti asuransi pembeli, jadi hanya beberapa atribut dari kelasnya ya, seperti ini gitu, dan getternya. Lalu metode dan kondisi-kondisi yang dibutuhkan itu terdapat di jasa pengiriman juga ya. Di sini juga ada satu metode di sini untuk hanya mengoutprint hanya mengoutprint ini tuh. Lalu jadi jasa pengiriman ini dilakukan extend inheritance ke transaksinya. Nah, di sini di kelas transaksi ini extend jasa pengiriman, dan di sini berisi atribut dari transaksinya itu sendiri, atribut dari transaksi itu sendiri, dan atribut yang dipanggil dari kelas yang lain seperti ada kelas pembeli, penjual, asuransi, dan dropshipper. Dan di sini ada boolean dari status asuransi dan dropshipnya, seperti kondisi yang dibutuhkan dari soal yang tadi. Nah, di sini dari sini sampai sini ini adalah konstruktor. Dari sini ya, ini adalah konstruktor seperti tadi yang dari soal. Di sini diminta ada konstruktor overloading yang dapat memfasilitasi modul pengiriman ini. Begitu. Nah, tadi karena di sini yang utama seperti dari contoh outputnya tadi, untuk pengiriman normal hanya ada nomor transaksinya, berisi ongkos kirim, nama pengirim,
nama pengirim dan alamat penerima yaitu penjual dan pembeli. Jadi di sini hanya ada nomor transaksi, nomor resi, list pembeli dan penjual seperti itu. Dan oh ya, jadi karena dia lakukan inheritance tadi, jadi atribut supernya ini berasal dari kelas jasa pengiriman, ekspedisi dan ongkir. Nah, begitu untuk utama dan asuransi. Di sini ada kondisinya jika dapat ongkir yang tadi, jika melakukan asuransi maka ongkirnya lebih dari 20.000 mendapat pengurangan 5.000. Dan status asuransi itu ini untuk dropshipnya, dan di sini untuk asuransi plus dropship. Nah, selanjutnya di sini ada metode untuk mengoperate info transaksi. Di sini metode di sini itu untuk menampilkan output dari soal, output dari soal gitu. Dan di metode di sini isinya memanggil mengget dari apa yang dibutuhkan di sini gitu. Jadi misal, jadi dari info transaksi di metode info transaksi yang di kelas transaksi ini, ya di sini ada support info transaksi ini hanya untuk mengambil dari si pengiriman ini kan ada beli online ini. Jadi hanya untuk output judul seperti itu. Nah, di sini ada nomor transaksi, get nomor transaksi, mengget atributnya supaya nanti bisa di output, nomor resi dan nomor ekspedisi dan ongkos kirim. Nah, ada soal jika status drop, kondisinya jika ada status dropship di sini, maka alamat pengirimnya itu bukan alamat penjual, melainkan yang di print out yaitu nama dropshippernya. Gini. Else jika tidak, jadi nama penjual, get nama penjual gitu. Lalu ada selanjutnya ada nama penerima, itu get nama pembelinya, dan di sini jika menggunakan asuransi seperti tadi, maka ditampilkan nominal asuransinya seperti yang diinginkan, contoh put begitu. Jika di jalan, lalu dimasukkan data-datanya di sini, dan di sini juga controller, menginisiasi controller. Di sini ada kelas controller juga. Di isi kelas controller ini hanya berisi metode tambah data berupa array list. Nah, dari kelas main tadi. Nah, jadi di sini dimasukkan data-data seperti tadi. Jadi jasa pengiriman yaitu ini untuk beli normalnya, asuransi, gitu, data-data yang dibutuhkan. Lalu di sini ada controller tambah data, yaitu menginisiasi controllernya supaya dibutuhkan nanti di output, saat di output bisa ditampilkan untuk menambah datanya gitu. Nah, di sini inisiasi untuk kelas info transaksinya tadi itu, dan selanjutnya asuransi, dropship, asuransi dan dropship. Saat dijalankan, nah begini. Jadi ada nomor transaksi pertama di sini untuk yang biasa. Nah, seperti contoh yang tadi. Misal untuk yang normal yaitu Pos Indonesia, misal ongkirnya 50.000, saya bedakan sini. Dari pengirimnya Eiger, lokasi pengirim Bandung Kopo, dan pembeli dan alamat pembeli. Lalu yang kedua di sini yaitu menggunakan asuransi, yang untuk output yang menggunakan asuransi. Di sini tampilkan menu asuransinya. Nah, di sini saat di input dari asuransi ongkirnya 30.000. Dan karena tadi ada kondisi pengurangan 5.000, maka ongkos kirim menjadi 25.000. Di sini hanya untuk tampilan harga asuransi. Di sini ada dropship. Yang dropship hanya menampilkan nama pengirim,
bedanya nama pengirim namun pengirimnya dari dropshippernya. Nah, di sini untuk asuransi dan dropship. Ini bukan ya di sini dropship 2 dan alamat dropshipper dan nominal asuransi. Sekian yang dapat saya tampilkan terkait program asesmen nomor 1, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.